Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ian. Di video kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus ini ya, paham logika Excel. Teman-teman dimanapun Anda berada, sejauh saya berkarir sampai dengan saat ini, function logika Excel itu masih kepake. So, kita akan pelajari sama-sama, pelan-pelan teman-teman. Kita lihat overview dari soalnya adalah, total soal itu ada 12. Oke ya, ada 12 soal yang perlu kita jawab. Bentar, ini kok udah ada yang terjawab ya. Saya hapus dulu. Kita perlahan-lahan kerjakan dimulai dari yang pertama. Kupas tuntas masalah logika. Jadi kalau ada kasus seperti ini teman-teman, teman-teman itu bisa menggunakan logika yang bermacam-macam. Nah, kalau saya pribadi, teman-teman lebih senang menggunakan logika dari atas ke bawah ya. Saya akan langsung mulai seperti ini, tekan if, jika nilai ini kurang dari 60, maka dia masuk kategori kurang. Jika ini, if ya, jika ini kurang dari 70, maka dia cukup, jika ini, pakai if lagi ya, jika ini kurang dari 80, maka baik, nah selain itu berarti sangat baik. Jadi udah ada batasan-batasannya tersendiri. Kalau sudah teman-teman tekan enter. Dah bener ya, jangan senang dulu teman-teman, copy ke bawah. Kalau semuanya benar berarti rumusnya udah benar. Oke, sudah benar ya. Ini harusnya centang ya teman-teman ya, tapi kenapa kok satu ya, conditional formattingnya belum tersetting. Gak apa-apa, nanti ketika teman-teman mengerjakan ini saya pastikan ini sudah tersetting ya. Oke teman-teman, kalau misalkan kasus yang kedua kita menggunakan function switch, maka caranya adalah seperti ini teman-teman. Ini agak berbeda dibandingkan dengan yang biasanya ya. Jadi switch itu ekspresinya ada banyak cara ya teman-teman. Pada prinsipnya switch itu expressionnya adalah mengacu kepada hal yang diuji gitu kan ya. Atau bisa kita balik teman-teman semuanya. Bisa kita balik dengan true seperti ini. Oke, lalu kita value-nya baru kita masuk ke arah pengujian. Jika ini kurang dari 60, maka kurang. Oke, jika ini kurang dari berapa? 70, maka cukup. Jika ini kurang dari 80, maka baik. Oke, jika ini kurang dari sama dengan 100, maka ini sangatlah baik. Tanda petik tutup kurung dan enter. Nah, bener satu ya. Jangan seneng dulu, yang bawah bener nggak? Oke, ternyata benar semuanya. Masuk ke kasus yang ketiga, yaitu adalah menggunakan VLOOKUP. Nah teman-teman, karena kita VLOOKUP ini tabelnya nggak proper teman-teman, maka kita harus membuat tabel secara virtual. Cara bikinnya seperti apa? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan teman-teman tonton terlebih dahulu ya. Caranya adalah tekan VLOOKUP seperti ini. Lookup value-nya adalah nilai, nah table array-nya teman-teman kita buka ya. 0, salah ketik, 0, kurang, kayak gini ya, bukan kurang tapi kurang, titik koma teman-teman, kita masukkan di bawahnya. Sekarang itu adalah 60, 60, yaitu adalah cukup. Kita masukin ke bawahnya lagi, sekarang adalah 70, berarti ini baik. Tulisannya yang benar ya, baik. Kita masukin ke bawahnya lagi, yaitu adalah 80, ini adalah sangat baik. Oke, kalau sudah tutup kurung kurawanya teman-teman, itu menjadi table array. Kolom index number-nya adalah kolom nomor 2, karena tadi array yang kita buat itu akan menjadi 2 kolom ya teman-teman. Nah lookup value-nya kita menggunakan 1 atau approximate. Udah. Setelah itu teman-teman tinggal duplicate ke bawah saja. Simple ya. Simple. Prinsipnya ini menggunakan VLOOKUP
yang approximate. Kalau teman-teman pengen gampang, tabelnya dibikin proper ya. 0, 0, 60, 70, 80 itu juga sama aja kok. Nah, baik teman-teman, di cara yang keempat ini karena yang kita baik teman-teman masuk ke cara yang keempat, yaitu adalah menggunakan function if, teman-teman, dengan soal itu adalah tentukan tunjangan sebagai berikut jika jabatan manajer dan senior manajer mendapatkan tunjangan 500.000. Selain itu mendapatkan tunjangan transport sebanyak 250.000 gitu kan ya. Nah, ini di sini kan ada banyak macam-macam tuh. Ada asisten manajer, ada senior manager gitu kan ya. Jadi ada 3 kata kunci MGR. Maka teman-teman, saya akan menggunakan function if seperti ini, dan saya akan pilih n di sini, dan saya akan pilih is number, lalu saya minta tolong function search. Nah, cari kata MGR. Oke, saya minta tolong kepada search cari kata MGR. Di mana? Cari di sini. Oke, ketemu kan? Nah, search itu akan menghasilkan angka. Dia itu posisinya berada di mana, gitu kan ya. Nah, baru saya tanya menggunakan function is number, gitu kan ya. Hasilnya kan true or false, gitu kan ya. Kalau dia itu ada, maka hasilnya itu true. Kalau nggak ada, hasilnya false, gitu kan ya. Oke, itu adalah logical test N yang pertama. Koma. Sekarang kita masuk ke logical test N yang kedua adalah, saya akan pilih not dulu. Ya, saya akan balik ya, is number, baru saya pilih search. Nah, daripada bikin 3 kriteria gitu kan ya, untuk asisten manajer, dan juga senior manager, terus asisten manajernya dibikin not gitu kan ya, lebih baik pakai 2 aja. Di sini saya minta tolong sama search untuk cari ASST, cari asisten. Nah, kalau nemu asisten ini, cari di sini gitu kan ya. Kalau ketemu, hasilnya kan antara angka atau tidak gitu kan ya. Saya tanya dengan is number, apakah ini nomor? Kalau hasilnya benar kan otomatis true and false gitu kan ya. Kalau beneran ketemu gitu kan ya, sedangkan dia itu asisten di luar dari kriteria, maka saya balik dengan not. Nah, itu adalah logikanya. Oke ya, tutup kurung untuk function not-nya, tutup kurung untuk function n-nya. Koma, hasilnya berapa teman-teman? Yaitu adalah 500.000. Gitu ya. Koma, nah yang kedua teman-teman, selain itu maka kita masukkan true, koma, dapatnya 250.000. Kalau sudah tutup kurung dan enter. Oke, benar ya teman-teman? Oke, sudah tepat nih teman-teman. Jadi prinsipnya teman-teman coba cek. Manager, senior manager 500.000, asisten manager dapat 250, manager dapat 500.000, senior manager dapatnya 500.000. Udah bener nih soal kita. Baik, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Oke, nomor 5 adalah format ID bulan merupakan bulan karyawan tersebut join. Tentukan dengan function choose dengan ketentuan 1 Januari dan juga seterusnya. Bentar, saya pengen tahu ini soalnya ada di mana sih? Ini ya, teman-teman. Nah, ini nih, nomor 10 nih. Berarti karakter yang di sini nih, di setelah strip 1 2 3. Oke ya. Pokoknya setelah strip nomor 2. Oke, kita eksekusi. Ini ya, paling gampang teman-teman, caranya kita menggunakan text before atau text after ya teman-teman. Bentar, ada nggak ya saya? Nah, masalahnya saya nggak ada text after, gitu ya. Oke teman-teman, kita masuk ke cara yang kelima, kita akan menggunakan Microsoft 365 ya. Caranya adalah teman-teman ekstrak dulu aja ya, biar lebih gampang ya. Dengan cara teman-teman ketik text after, teksnya adalah di sini, koma, delimiternya adalah strip, koma, dan nah, dia itu diambil dari nomor berapa gitu kan ya, 1, 2, kita tekan 2, tutup kurung dan enter. Nah, ketemu ya teman-teman, ini adalah hasilnya. Nah, ini kan udah dapat ya, tapi masalahnya adalah yang keambil bukan cuma bulan aja, tapi kode 6-nya juga keambil. Maka caranya adalah teman-teman, kita ambil bagian bulannya aja dengan cara text before. Oke. Koma, separatornya adalah ini. Nah, sekarang udah dapet ya teman-teman. Yang keambil hanya bulan-bulannya saja. Dengan catatan teman-teman, segala bentuk function yang dipakai untuk ekstrak itu akan menjadi sebuah teks. Maka kita perlu kalikan 1 karena kita akan menggunakan function choose. Di mana choose itu harus deret angka ya.
Nah, setelah itu udah tinggal kita choose saja teman-teman seperti ini. Index number-nya adalah ini, koma. Lalu value satunya adalah, kalau satu berarti Januari ya, tinggal kita ketik aja. Januari, Februari, sampai Desember ini ya. Tulis saja Maret, April. Bener ya? Sorry, salah nih. Titik koma harusnya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Salah nih. Koma, September, Oktober, November, Desember. Oke, jadi ya enter. Dah, dapat tuh. Oke, bener ya teman-teman. Ini 10 Oktober, 5 Mei, terus di sini adalah 8 sama dengan Agustus. Oke, mantap nomor 2. Gak usah pusing teman-teman, pahami logikanya. Sekarang kita masuk soal yang nomor 6. Oke, kita masuk soal yang ke-6 teman-teman, yaitu adalah if n ya. Tentukan tunjangan sebagai berikut. Jika bulan join antara dari Januari sampai dengan Juni dan penempatan Jakarta. Oke. Maka dapat tunjangan 1 juta. Selain itu dapat 500.000. Sip, kita kerjakan teman-teman semuanya. Tentunya pakai ini ya, text before kayak tadi ya. Kita harus ambil dulu bulan joinnya. Karena di atas sudah ada, kita tinggal copy. Oke, kita kerjakan. Pertama teman-teman, ini kita copy ke bawah. Oke. Nah, kita ambil bagian rumus ininya aja. Text before sama text afternya ya. Selain itu gak kita ambil. Dah, dapat tuh ya. Oke, ini kita copy atau di cut juga nggak apa-apa. Sekarang kita masukin if n, karena ada 2 kriteria. Logical testnya adalah ini. Jika ini tadi bulan apa aja yang masuk ya? Joinnya itu di bawah Januari sampai Juni, berarti di bawah 7 ya. Di bawah 7. Koma, kita masuk logical yang tes yang kedua. Terus penempatannya Jakarta. Nah, berarti ini ya, kodenya itu harus 1. Dan right di sini koma, right-nya 1 aja ya, nggak pakai koma. Right-nya ini sama dengan 1 ya. Pakai tanda petik, karena hasil right itu sama dengan teks, maka satunya kita berikan tanda petik ya, agar dia itu kebaca sebagai teks. Udah, tutup kurung nih untuk n-nya. Nah, kalau sesuai dengan 2 kriteria tersebut, dapat tunjangan senilai 1 juta. Koma, selain itu dapat 500.000. Oke, tutup kurung, dan enter. Nah, dapat ya. Nah, betul semuanya tuh. Jadi pada prinsipnya adalah, ini ya, poin ini, bulan join harus memenuhi ini, dan penempatan harus memenuhi. Yang belakang ini harus 1, karena 1 sama dengan Jakarta ya. Nah, terus di sini harus bulan Januari sampai dengan bulan Juni, berarti 1 sama 6. Jadi kuncinya di belakang ini teman-teman. Di belakang ini harus 1 sama dengan 6, dan berikutnya adalah yang terakhir ini harus 1. Gitu prinsipnya. Kalau teman-teman nggak ada Microsoft 365, saran saya dipisah dulu ya, kalau di kerjaan masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7 ya, if or. Ini sama, cuma bedanya ini or. Jika penempatan Jakarta, Ambon, dan Jayapura mendapatkan tunjangan kemahalan sebanyak 500.000. Oke, langsung saja kita eksekusi dengan if or jika. Nah ini ya, kita pakai right berarti. Jika right ini sama dengan pertama Jakarta berarti 1, koma, kita copy aja ini biar nggak pusing ya. Nah, dari sini aja kopinya. Salah. Kita copy untuk function right-nya aja. Lalu berikutnya adalah jika hasil right itu sama dengan Ambon. Ambon itu kodenya adalah 7,
koma berikutnya adalah jika berikutnya yang terakhir itu adalah Jayapura gitu kan ya, Jayapura kodenya adalah 6. Oke, sudah cukup ya 3 kriterianya. Koma maka mendapatkan 500.000, koma berikutnya mendapatkan 200.000. Kurung dan enter. Oke, selesai. Harusnya ini lebih mudah karena tinggal ngambil yang bagian akhirnya. Nah, ini. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ke-8. If or and. Gak usah pusing, sama aja kok. Tentukan tunjangan sebagai berikut. Jika jabatan manajer atau senior manajer dan penempatan Jakarta, maka bonus tahunannya 15 juta. Selain itu nggak dapat bonus. Oke, nomor 8 ini adalah tentukan tunjangan sebagai berikut. Jika jabatan manajer atau senior manajer dan penempatan Jakarta, maka bonus tahunannya adalah 15 juta. Berarti kriterianya itu ada 2 ya. Soalnya ada manajer, ada senior manajer, ada asisten manajer. Waduh, asisten manajer nih harus kita pakai ini tadi ya. Berarti teman-teman kita pakai function if, terus berikutnya or, harusnya and dulu ya. Kita pilih and gitu kan ya. Kriteria yang pertama itu adalah or. Nah, ini. Or-nya ini kita pilih function isNumber dulu ya. IsNumber, terus kita minta tolong cari search. Carilah kata MGR. Oke, cari di mana? Cari di sini. Oke, kalau ketemu kan hasilnya angka. Kita tanya, nomor bukan? Oh iya, hasilnya true and false gitu kan ya. Oke. Udah nih, masuk kriteria or yang pertama. Jadi kalau misalnya ada manajer di sana, true gitu ya. Logical test yang berikutnya itu adalah sama ya. Kita pilih isNumber, terus pilih search. Kita tolong sekarang yang kedua itu cari senior manager ya. Tulisannya adalah kayak gini. SR.MGR. Oke. Koma, carinya di mana? Cari di sini. Oke, dapat ya? Oke, kalau dapat nomor keberapa? Apakah itu nomor gitu kan ya? Ya, kalau ketemu kan bakal jadi. Sekarang kita masuk ke logical test yang ketiga. Nah, logical test yang ketiga teman-teman kita kembalikan gitu kan ya, not. Terus berikutnya isNumber sekali lagi. Terus saya minta tolong untuk cari kata asisten. Jadi kalau ketemu asisten meskipun ada manajernya jangan dianggap gitu ya. Cari asisten gitu kan ya. Terus carinya di mana? Cari di sini. Oke, tutup kurung. Kalau ketemu jadikan nomor. Oke, hasilnya true and false gitu kan ya. Kalau ada hasilnya true, maka balikin lagi menjadi not. Maka otomatis dia akan menjadi false. Gitu ya. Oke, udah jadi nih untuk or-nya. Setelah itu tutup kurung, koma. Nah, baru kita berbicara masalah penempatan. Right, teman-teman? Di sini, oke, karena satu angka aja. Sama dengan Jakarta ya. Jakarta itu kodenya 1. Oke, tutup kurung. Udah selesai nih logical testnya. Panjang banget ya, nggak usah pusing. Maka dia dapatnya 15 juta. Oke, koma. Selain itu nggak dapat ya. Berarti teman-teman kayak gini aja. Enter. Oke, bener ya. Kita coba copy ke bawah. Oke. Oh, coba ya. Mungkin di sini harus diganti 0. Oke, ganti 0 ya. Nah, ganti 0 ya teman-teman biar jawabannya benar, bukan tanda petik 2 kali. Oke, bener ya. Kita cek. Manajer 15 juta, asisten manajer 15 juta. Di sini senior manager justru benar. Harusnya dapat 15 juta nih. SR spasi manager. Manager Jakarta. Oh, teman-teman, karena ini senior manager tapi penempatannya bukan Jakarta ya. Oke, berarti udah benar nih. Baik, teman-teman, ini adalah soal yang ke-9 ya. Kategorinya agak banyak tapi teman-teman nggak perlu pusing gitu kan ya. Jika komisi 1 dan komisi 2 itu lebih besar dari 1 juta, pokoknya patokannya itu 1 juta. Teman-teman ingat baik-baik. Yaitu dia itu dianggapnya stabil. Lalu jika komisi 1 lebih besar sama dengan 1 juta dan komisi 2 lebih kecil kayak ini nih, maka dia itu turun. Oke ya, ini sama-sama naik gitu kan ya, perbedaannya di 2 ini aja.
Terus yang ketiga adalah jika satu lebih besar daripada 1 juta. Nah, ini masih sama ya, lebih besar gitu kan. Dan komisi 2 lebih besar dari 1 juta, maka dianggapnya naik. Oke, jika komisi 1 lebih kecil dari 1 juta, oke, ini udah masuk yang kedua. Terus yang ketiga adalah jika komisi 1 dan komisi 2 lebih kecil dari 1 juta, oke. Tapi pakai satu if. Caranya seperti apa, teman-teman? Pertama, kita tekan if-nya di sini sama dengan if, kita tes dulu gitu kan ya. Jika komisi 1 ini lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan 1 juta. Oke. Seperti ini. Titik koma. Nah, dia mintanya value if true. Nah, sebelum dihasilkan apakah naik ataupun stabil ataupun seperti apa, kita uji lagi dengan yang kedua. Yaitu pengujian yang kedua adalah komisi. Jika komisi ini lebih dari sama dengan 1 juta, oke, koma, maka kita anggap dengan hasilnya stabil. Oke ya. Koma. Jika tidak memenuhi keduanya itu, teman-teman, maka dianggap sebagai turun. Oke, seperti itu untuk logika yang pertama sama yang kedua. Setelah itu, teman-teman tutup kurung. Koma, dia mintanya adalah value if false. Value if false-nya adalah kita masuk kriteria yang ketiga, if jika, teman-teman, ini lebih besar sama dengan 1 juta, koma, maka naik, koma, maka perlu usaha ekstra. Perlu usaha ekstra. Oke, seperti ini ya. Coba cek dulu tutup kurung, enter. Tutup kurung 2 kali ya. Nah, naik ya. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman ini kalau tidak bisa memahami dengan baik gitu kan ya, ini teman-teman bisa menggunakan 4 rumus, tapi ternyata pakai if 3 kali aja sudah cukup gitu ya. Daripada pakai if or kepanjangan, jadi lebih baik logikanya kayak gini aja. Nah, kalau yang ini teman-teman kan soalnya sama aja sebenarnya ya, tapi dimintanya menggunakan function switch. Nah, kalau menggunakan function switch, maka kita perlu pakai true seperti ini. Oke, salah ya. Dia mintanya adalah true. Oke. True seperti ini, koma, baru kita masukkan logikanya. Karena ada 2 kriteria, teman-teman. Ya, ini yang bikin panjang ya, harus pakai n. Jadi bisa dibilang nomor 10 ini tidak disarankan, tapi nggak apa-apa untuk menambah pengetahuan kita. Lalu kita uji, teman-teman. Jika komisi 1 ini komisi 1 ini lebih besar sama dengan 1 juta, koma, dan komisi 2 ini lebih besar sama dengan 1 juta, tutup kurung, koma, maka dia dianggapnya stabil. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita masukkan logical test yang kedua, sama pakai n, teman-teman. Kita masukkan aja, tinggal dibaca di sana. Jika komisi 1 lebih besar sama dengan 1 juta, koma, dan komisi 2 ini lebih kecil dari 1 juta, koma, maka hasilnya turun. Besarin aja ya. Turun seperti ini. Oke. Kita masukkan logical test yang ketiga, n. Jika komisi 1 ini lebih kecil dari 1 juta, koma, terus komisi 2 ini lebih besar dari 1 juta, tutup kurung, maka dia dianggapnya naik. Bentar, ini sebelum lanjut kayaknya ada yang salah deh. Ini stabil, n-nya oke, ini ya teman-teman, ini n ini harus tutup kurung nih. Oke, belum ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Ini result ketiganya adalah sekarang kita masuk value keempat. Nah, kita uji sekali lagi. Jika komisi 1 ini, pakai n ya. N, komisi 1 kurang dari 1 juta,
koma, komisi 2 kurang dari 1 juta, tutup kurung, koma, maka perlu usaha ekstra. Dah, panjang ya. Jadi memang ini bisa dibilang ya nggak disarankan lah. Mending pakai yang di atas saja. Cuma ini logikanya lebih gampang kalau menurut saya. Sekarang cara yang ke-12 dan juga cara yang ke-11-12 ya. Ini sama teman-teman. Ini tanpa N dan ini tanpa OR. Maka kalau tanpa N, tanpa OR teman-teman kita bisa menggunakan untuk N itu menggunakan kali dan OR menggunakan tambah ya. Kalau yang ini teman-teman caranya berarti kita ekstrak dulu ya. Kayak tadi ya, menggunakan text after aja. Menggunakan text after, teksnya adalah di sini, terus delimiternya adalah ini, terus karakter yang akan diambil itu dari setelah strip nomor 2 ya. Oke, ketemu kan ya. Setelah itu teman-teman kita ambil text before. Oke, text before-nya itu adalah strip. Nah, udah ketemu kan ya? Bulannya adalah bulan 7 gitu kan ya. Contoh sel yang pertama. Sedangkan yang diminta itu adalah syaratnya adalah di bawah 7. Maka teman-teman ini di bawah 7 gitu ya. Udah tuh ketemu. Jadi true dan false. Sekarang tinggal kita masukkan function if-nya. Buka kurung teman-teman. Oke, setelah itu karena ini mintanya n, tinggal dikali aja. Sekarang kita masukkan function right gitu kan. Right dari ini ya, kita ambil satu angka jika right itu sama dengan 1. 1 itu adalah Jakarta ya. Oke, kalau sudah teman-teman, maka dia akan mendapatkan tunjangan sebesar 1 juta. Oke, ini adalah logika yang pertama ya. Selain itu kan dia dapatnya 500.000 ya. Oke, 500.000. Kurang enter. Dah dapat ya, teman-teman. Oke, kenapa kok salah? Karena dapatnya semuanya 500.000. Oke, harusnya ada yang dapat 1 juta dong. Nah, ini harusnya dapat 1 juta. Kenapa kok dapatnya cuma 500.000? Di mana letak kesalahannya, teman-teman? Oke, gini, letak kesalahannya itu ada di sini. Coba kita di sini buka kurung ya, biar sebelum dikalikan dia itu dikerjakan lebih dahulu. Oke, tutup kurung di sini dan di sini juga teman-teman tutup kurung ya. Oke, enter. Copy ke bawah ya. Masih salah juga. Kenapa masih salah teman-teman? Mungkin ini ya, hasil text before ini kan adalah hasil teks gitu kan ya. Maka kita harus kalikan 1 dulu. Nah, ini harusnya udah bener sih. Oke. Ternyata letak kesalahannya di sana. Saya baru ingat bahwasannya kalau text before itu hasilnya adalah teks, jadi nggak bisa dia untuk mencari kurang dari 7 gitu kan ya. Soal nomor 12 ini sama aja ya teman-teman, cuma perbedaannya adalah dia kalau tadi tanpa N, sekarang kita tanpa OR. Tentukan tunjangan sebagai berikut. Penempatan Jayapura, Ambon, Jakarta mendapatkan tunjangan kemahalan 500.000. Oke, sama dengan if. Oke, buka kurung teman-teman. Buka kurung sekali lagi biar ini dikerjakan lebih awal ya nanti ya teman-teman. Baru teman-teman pilih right. Ambil di sini. Kan penempatan itu ada di paling akhir ya. Jika right ini sama dengan 1, oke, tutup kurung, atau kan ya, ditambah dengan, cek sekali lagi, right, gitu kan ya, di sini, sama dengan, sekarang kita masukkan Ambon, Ambon itu 7, oke, tutup kurung, ditambah dengan, right sekali lagi, ini tutup kurung sama dengan 6 ya. Oke, kalau sudah teman-teman tutup kurung untuk function right-nya, tutup kurung untuk ini ya, buka kurung yang kedua. Sekarang kita masukkan ke value if true. Nah, value if true-nya adalah 500.000, value if false-nya adalah 200.000. Tutup kurung enter. Dah dapat ya teman-teman. Oke, selesai teman-teman semuanya. Harusnya oke, bentar. Oh iya, 7,5 ya hasilnya ya. Karena yang di atas ini ada yang kosong. Oke, selesai ya teman-teman. Sudah sampai di kasus nomor 12. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sorry banget videonya panjang, nggak apa-apa. Ini pembelajaran buat teman-teman.
Akhir kata, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video yang lainnya.